Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Ariandi, NPM 18 12 4590, ingin mempresentasikan makalah Kapita Selecta yang berjudul eh, Pendidikan Islam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu Urgensi Pengembangan SDM. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah, terbaik di antara makhluk lainnya. Menurut Mujahid Arifin, bahwa dalam struktur jasmaniah dan rohaniah itu, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan kemampuan dasar yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut dengan prepotential reflex atau kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia ini adalah tenaga atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Era globalisasi yang ditandai dengan transparansi di segala bidang kehidupan telah menuntut SDM untuk berkualitas yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang diimbangi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan karakter dunia baru. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain yaitu profesionalisme, kompetitif, efektif, dan efisien dalam tata kerja, sehingga fungsi pendidikan tidak sekedar sebagai agent of knowledge, akan tetapi harus mampu mengakomodir pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai globalisasi dalam satu paket pendidikan. Oke, langsung ke pembahasan. Nah, mengapa pengembangan kualitas sumber daya manusia ini menjadi sangat penting atau yang begitu urgen? Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat abad yang ke-21 ini sebagai era globalisasi dikenal dengan situasinya yang penuh dengan persaingan atau juga disebut dengan hyper competitive situation. Menurut John Naisbitt dan Patricia Aburdeen, sebagaimana dikutip Amalik Pajar, mengemukakan bahwa terobosan yang paling menggairahkan pada abad ke-21 ini bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang apa artinya manusia itu. Pengembangan kualitas SDM atau sumber daya manusia ini bukan persoalan yang sederhana. Karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas pada tingkat pembentukan konsep dasar tentang manusia serta perhitungan yang matang dalam menyiapkan institusi dan pembiayaan. Kemudian menurut Silalahi, pengembangan sumber daya manusia atau SDM ini antara lain didasari atas asumsi bahwa manusia mempunyai potensi sumber daya yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Artinya tidak ada batas. Dalam hal ini manusia juga merupakan unsur terpenting, yaitu sebagai subjek yang melaksanakan dan menggerakkan sumber daya lainnya kepada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian proses pengembangan sumber daya manusia pertama-tama dilakukan melalui penerapan rencana sumber daya manusia dengan menyebutkan kapabilitas para individu yang dibutuhkan lebih dahulu. Kapabilitas tersebut tentu saja dapat mempengaruhi perencanaan. Kemudian berdasarkan penuturan Hasibuan, terdapat dua jenis pengembangan SDM. Yang pertama, pengembangan SDM secara formal, yaitu SDM yang ditugaskan untuk lembaga mengikuti pendidikan atau latihan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan SDM secara informal,
yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan tugasnya. Kemudian pengembangan SDM di bidang pendidikan hendaknya tidak hanya sebatas pada peningkatan kemampuan dalam mengikuti perubahan, melainkan lebih jauh atau lebih ke depan, yaitu kemampuan mempersiapkan insan inovator bagi perubahan. SDM yang memiliki kemampuan tersebut menjadi aset strategis dalam merealisasikan peran pendidikan sebagai agent of innovation dan agent of change. Nah, selain itu juga dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki daya kompetitif yang tidak meninggalkan nilai-nilai indigenous sehingga mampu menunjukkan jati diri yang bermoral, etis, dan identitas lembaga pada percaturan global. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.